Kakak Huangfu, kebetulan sekali. Pria tua berambut abu-abu mengangkat token giok di tangan Yang. Dan Tuan Istana Bela Diri Sejati juga tersenyum. Ngomong-ngomong, posisi Sekte Abadi Bela Diri Sejati saya adalah 5. Qin Yichan masih sedikit bertanya-tanya apa arti arah ini. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bertanya. Tapi dia bisa melihat bahwa jika satu demi satu berada di sebelah Sekte Abadi Yuan Surgawi, Tian Kui dan Sekte Abadi Besar Dua Bela Diri Sejati sangat senang. Namun, wajah Huang Fuyu pucat, dan bahkan sudut mulutnya menyeka senyum samar. Pria tua berambut abu-abu merasa bahwa itu adalah hal yang baik sebelum dan sesudah Sekte Abadi Yuan Surgawi. Dan mengapa dia begitu? Menghadapi Tian Kui dan True Martial 2 adalah Sekte Abadi yang besar, yang lebih baik daripada menghadapi Tian Luo dan Sekte Abadi yang berbintang, apalagi Sekte Abadi Shen Xiao. Namun, pada saat ini, saya melihat Gu Sui melihat token giok di tangannya dan terkekeh. Saya adalah Sekte Abadi, dan saya berada di posisi pertama. Dia tersenyum dengan bangga. Seolah-olah posisi ini mampu menduduki peringkat Sekte Abadi. Ketika nada suara Gu Sui hampir tidak turun, dia melihat awan dan bintang-bintang. Wajah peri Sekte Abadi Dua Sekte Abadi tiba-tiba berubah. Alasan mengapa wajah mereka jelek adalah karena posisi yang mereka gambar. 1-10 dan yang lainnya 2, yang berada di sebelah Sekte Abadi Shen Xiao. Tidak sulit untuk melihat bahwa Qin Yichan, jika bola jiwa ini jatuh, tidak ada yang ingin berada di sebelah Sekte Abadi Shen Xiao, tetapi bersedia berada di samping mereka. Pada akhirnya, orientasi ditentukan. Sekte Abadi Shen Xiao peringkat pertama, Sekte Abadi Changyun peringkat ke-10, dan Sekte Bintang Abadi peringkat kedua. Sekte Abadi Yuan Surgawi berada di posisi ke-6, Sekte Abadi Tian Kui di posisi ke-7, dan Sekte Abadi Bela Diri Sejati di posisi ke-5. 4 Sekte Abadi yang tersisa menempati 4 posisi resep lainnya. Namun, ketika Huang Fuyi mengetahui bahwa Sekte Abadi Shen Xiao berada di posisi pertama, dia santai. Untungnya, peruntungannya tidak terlalu buruk. Saat ini, saya melihat Gu Sui tertawa dan berkata, posisinya sudah ditentukan. Jika Anda tidak memiliki pendapat, maka setelah 3 hari, Anda akan tiba tepat waktu. Begitu kata ini keluar, wajah Chang Yun dan 2 divisi langit terkemuka terlihat sangat jelek, tetapi mereka tidak dapat mengungkapkan pendapat apapun. Manik jiwa ini jatuh. Tidak ada yang mau berada di sebelah Sekte Abadi Shen Xiao. Bahkan jika ada pendapat, tidak ada yang mau berdagang dengan mereka. Pria tua berambut abu-abu dan Istana Bela Diri Sejati sangat senang, dan tidak lupa untuk memuridkan di belakangnya. Pada upacara akbar ini, kalian semua harus belajar banyak dari guru Gusu dan belajar sedikit tentang bulu. Itu cukup untukmu. Mendengar pujian seperti itu, Gu Sui menunjukkan sentuhan kepuasan, dan lelaki tua berambut abu-abu itu mengangkat senyum tersanjung, dan tidak lupa mengedipkan mata pada murid di belakangnya. Tahap pertama adalah pertarungan. Harus merawat Sekte Abadi Yuan Surgawi dengan baik. Huang Fuzhen tidak banyak bicara. Setelah bongkuan, dia membawa pergi Qin Yichan, tetapi sebelum dia pergi, masih ada tawa. HMPH, kali ini Tian Kui dan True Martial benar-benar beruntung. Mereka berada di sekitar Sekte Abadi Yuan Surgawi. Hahaha, hanya keberuntungan. Keberuntungan. Dan aku harap kamu akan mengangkat tanganmu yang mahal untuk menjaga muridku 2. 1. Dengan kekuatan Sekte Abadi Yuan Surgawi, manik jiwa ini pasti yang paling bawah. Kalian, akankah Sekte Abadi Yuan Surgawi memecahkan rekor? Rekor apa? Tentu saja tidak ada catatan tentang Soulbeat. Itu sangat mungkin. Hahaha. Qin Yichan dan yang lainnya akhirnya meninggalkan tempat kejadian, dan tidak ada orang luar yang hadir. Wajah Huang Fuyi tiba-tiba muram, seolah-olah ejekan yang baru saja dideritanya, menjadikannya Dao Alkimia Sekte Abadi Yuan Surgawi. Kakak senior Huang Fu, apakah kamu baik-baik saja? Li Huaiying bertanya dengan cemas, dan dia bisa melihat bahwa meskipun dia selalu harus bersaing dengan Huang Fu di mana-mana, dia bisa keluar. Tetapi dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan Sekte Abadi. Huang Fuzhen tidak berbicara, baru kemudian Qin Yichan berbisik, sebelum Huang Fu. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Qin Yichan memikirkannya. Bagaimanapun, dia menghadiri upacara atas nama Sekte Abadi Yuan Surgawi, dan dia harus melakukan serangkaian akting. Selain itu, dalam pandangannya, dia menyebut Alchemy Dao, seorang master, dan dia tidak kalah. Dan sampai saat ini, bibir Huang Fu mencibir di sudut mulutnya. Aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, undian ini masih merupakan hal yang baik untuk kita. Alis Qin Yichan sedikit berkedut. Tuan, apa sebenarnya manik jiwa ini? Apa gunanya posisi ini? Huang Fuyu kemudian menjelaskan. Manik-manik jiwa jatuh. Seperti namanya. Itu adalah murid 10 besar Sekte Abadi. Sebuah kompetisi untuk manik-manik jiwa. Dan manik jiwa adalah harta yang memurnikan kekuatan roh. Yu Chen juga seorang Pillmaster. Pernahkah Anda melihat sesuatu yang serupa sebelumnya? Qin Yichan menundukkan kepalanya. Berbicara tentang dia berpartisipasi dalam kompetisi Alchemy Dao terakhir kali, yaitu konferensi pilihan surga Alchemy Dao yang diadakan oleh keluarga Feng.
Ujian pertama adalah Pearl of Spirit Power. Tetapi, Qin Yichen mengerutkan kening. Jika ini hanya kompetisi, itu terlalu berlebihan, bukan? Ini adalah puncak dari pertemuan 10 besar sekte abadi. Bagaimana kompetisi terlihat tinggi? Dan Huang Fuyi melirik sedikit, seolah-olah dia sudah lama menebak bahwa Qin Yichen akan berpikir demikian. Dan pada saat yang sama dia membuka mulutnya, mengeluarkan seluruh tubuh yang gelap, tetapi terukir dengan Dao Mark Rod, penuh dengan bola seukuran kepala bayi. Jangan remehkan manik jiwa ini. Ini adalah manik jiwa yang digunakan dalam tes perbandingan manik jiwa. Kamu bisa mencobanya, Qin Yichen. Dari nalurinya, menggunakan kekuatan roh untuk membawa manik jiwa. Tetapi manik jiwa tenggelam, menyebabkan kulitnya sedikit berubah. Manik jiwa ini berat, dan beban kekuatan roh tidak kecil. Tapi Rao memang begitu. Bola jiwa akhirnya melayang ringan di sekitar Qin Yichen, yang mengejutkan Zhuge Qingfeng dan yang lainnya. Anda tahu, murid-murid kuil dan ini hanyalah mimpi buruk bagi manik jiwa. Setiap kali mereka dekat dengan musuh, tetapi bagi Qin Yichen, itu sangat mudah. Benar saja, pencapaian spirit power sebelumnya bukanlah perbandingan mereka. Dan Qin Yichen masih menimbang manik-manik jiwa saat ini. Lebih berat lebih penting, tapi itu hanya peningkatan lapisan. Saya khawatir pengumpulan 10 sekte besar abadi lebih dari sesederhana itu. Yichen, kamu benar, Huang Fu berbisik, dan singkirkan manik-manik jiwa. Manik-manik jiwa ini lebih sulit untuk menguji kekuatan roh, tapi itu saja. Hanya saja, itu benar-benar tidak layak menjadi ujian bagi sekte abadi. Lagi pula, Huang Fu berkata, manik jiwa ini jatuh dan berkelahi. Manik jiwa tenggelam, tapi hanya bulunya saja. Bahaya sebenarnya adalah bisa merebut satu sama lain. Qin Yichen terkejut, saling merampok. Itu benar, kata Huang Fu. Sekarang aku akan memberitahumu aturan manik-manik jiwa yang jatuh. Manik-manik jiwa jatuh. Ada 2 kali Ayaka, dan platform batu yang kita gambar adalah lokasi pertandingan. Kamu harus melihat bahwa platform batu itu sangat besar. 10 sekte abadi besar berdiri di atasnya. Tidak bisa dianggap apa-apa, Qin Yichen mengangguk, itu benar. Posisi barusan adalah posisi di mana sekte abadi utama berdiri dalam pertempuran. Dari 1 sampai 10, diringkas menjadi lingkaran,